Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Hanifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2411003463. Dengan adanya saya di sini, saya sedang membuat video UTS dari dosen pengampu saya, Ibu Ria Maharani, SPD MPDI, dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Beliau sedari kecil sudah hidup di lingkungan yang sangat religius. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah Menteri Agama pertama Indonesia dan juga tokoh penting di Nahdlatul Ulama. Dan ibunya, Siti Soleha, anak dari Kiai Haji Bisri Sansuri, adalah pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang. Jadi, bisa dibilang Gus Dur lahir dari keluarga ulama besar dan darah pesantren sudah mengalir dari dia lahir. Waktu kecil, Gus Dur tinggal di Jombang, tetapi sempat ikut ayahnya pindah ke Jakarta. Beliau dikenal lucu, cerdas, sedikit usil, tetapi sangat gemar membaca buku. Bahkan, katanya, Gus Dur kecil bisa membaca buku-buku berat di saat teman-temannya masih bermain kelereng. Sayangnya, waktu Gus Dur masih remaja, ayahnya telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan. Saat itu, hidup Gus Dur makin mandiri dan penuh perjuangan. Setelah lulus dari pendidikan dasar, Gus Dur belajar di berbagai pesantren di Jawa Timur, seperti Tegalrejo dan Krapyat. Tetapi tidak berhenti di situ saja, rasa penasaran beliau terhadap ilmu sungguh sangat luar biasa. Akhirnya, Gus Dur melanjutkan studi ke luar negeri. Pertama, ke Al-Azhar di Kairo, Mesir. Tetapi beliau merasa cara belajar di sana sedikit terlalu kaku. Lalu beliau pindah ke Universitas Baghdad, Irak, dan di sanalah beliau banyak belajar tentang politik, agama, sejarah, dan budaya dunia. Di luar negeri, beliau sering berdiskusi dengan mahasiswa dari berbagai negara. Dari situ, pikirannya makin terbuka dan pandangannya makin luas, bahwa Islam harus memberi rahmat untuk semua orang, bukan hanya kepada umat Islam sendiri. Setelah pulang ke Indonesia, Gus Dur aktif di berbagai kegiatan keilmuan dan sosial. Beliau banyak menulis artikel, esai, dan buku. Beberapa karyanya yaitu Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Tuhan Tidak Perlu Dibela, dan Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman. Selain menulis, beliau juga aktif di Nahdlatul Ulama sebagai Ketua Umum PBNU dari tahun 1984 sampai tahun 1999. Pada tahun 1999, Gus Dur terpilih menjadi presiden keempat. Saat itu Indonesia baru terlepas dari masa Orde Baru, dan Gus Dur berusaha untuk membangun bangsa Indonesia dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Salah satu langkah besarnya yaitu memberi kebebasan beragama, menghapus diskriminasi terhadap warga Tionghoa, dan memberi ruang bagi semua golongan untuk berkontribusi di Indonesia. Walau masa kepemimpinannya nggak lama, hanya sampai 2001, tetapi itu sangat berpengaruh hingga saat ini. Setelah nggak lagi menjadi presiden, Gus Dur tetap aktif berdakwah, menulis, dan memberi nasihat tentang kebangsaan dan kemanusiaan. Dan beliau wafat pada 30 Desember 2009 di Jakarta dan dimakamkan di Komplek Pesantren Tebu Ireng, Jombang, tempat kelahirannya. Gus Dur pernah bilang, tidak penting agamamu atau sukumu. Jika kamu bisa berbuat baik untuk semua orang, maka orang tidak akan menanyakan kamu siapa. Cukup sekian dari saya tentang biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.